Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nova Sukri Hamdani dengan NIM 22963211 dari kelas IK 22 IK 06. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan di sebuah organisasi futsal di sekolah saya SMP dulu. Nama organisasinya Futsal Muhi JHS. Nah, selanjutnya tuh di SMP Muhammadiyah 1. Dulu saya bersemangat sekali bermain futsal di waktu duduk di bangku kelas 8 SMP lah gitu kan. Nah, di mata teman-teman saya tuh dulu memiliki visi yang besar untuk menginspirasi dan membawa semangat olahraga futsal ke dalam kehidupan siswa di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, jadi saya tuh tumbuh di lingkungan yang mencintai olahraga atau disebut futsal. Nah, di bagian itu tuh saya tuh mencintainya pada olahraga yang mendorong untuk memimpin inisiatif membentuk unit kegiatan siswa UKM futsal di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan karisma dan memimpin alaminya, terpilih sebagai ketua UKM futsal. Sejak saya terpilih menjadi ketua UKM futsal, itu saya teguh prinsip membawa UKM futsal bukan hanya tentang keterampilan bermain futsal itu, tapi juga tentang karakter dan membangun kebersamaan di antara anggotanya gitu. Nah, jadi itu saya membawa pencapaian hal ini dibutuhkan bekerja keras juga, dedikasi juga, dan semangat positif. Nah, dulu saya tuh memiliki cara unik untuk memotivasi anggota UKM futsal di SMP dulu. Nah, dulu tuh tidak hanya menjadi seorang ketua yang memberi perintah, tetapi tuh juga seseorang pemimpin yang mendengarkan dan memahami kebutuhan anggotanya juga. Nah, dulu tuh saya selalu terbuka terhadap ide-ide baru dan selalu memberikan ruang bagi anggota saya sendiri untuk berkontribusi pada keputusan dan perencanaan kegiatan. Nah, selain itu tuh saya juga memahami pentingnya pembinaan dan pelatihan, meskipun saya memiliki keterampilan futsal yang ya lumayan gitulah, lumayan luar biasa. Nah, saya tuh selalu belajar banyak dan berbagai pengetahuan dengan anggota-anggota saya dulu, anggota UKM futsal. Nah,
saya tuh dulu ya bekerja sama dengan pelatih futsal, pelatih futsal lokal untuk memberikan sesi latihan yang bermanfaat dan memotivasi anggota agar selalu memberikan yang terbaik. Nah, kepemimpinan saya itu juga mencerminkan dalam kepedulian juga terhadap masyarakat sekitar. Nah, jadi menginisiasi kegiatan amal dan penggalaan dana untuk membantu anak-anak kurang mampu juga. Dan tindakan ini tidak hanya mengajar nilai-nilai sosial kepada anggota UKM, tetapi juga membuktikan bahwa futsal itu terdapat menjadi saran untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Nah, seringkali berjalan waktu UKM futsal di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini di bawah kepemimpinan saya menjadi tempat di mana para siswa bukan hanya bermain futsal, tapi juga tumbuh sebagai individu yang bertanggung jawab juga, terus ada peduli, terus ada penuh semangat juga tuh. Terus saya tuh dulu membawa seseorang pemimpin yang inspiratifnya tuh melalui batas dan menciptakan perubahan positif dalam komunitasnya. Terus di sini saya akan menjelaskan visi menjadi ketua UKM futsal di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta. Nah, visi saya tuh sebagai ketua UKM futsal di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta itu menciptakan sebuah komunitas yang tidak hanya mengembangkan keterampilan bermain futsal juga, nah tetapi itu juga membentuk karakter unggul, kebersamaan yang harmonis, terus ada kesiapan persaingan gitu. Terus saya tuh percaya bahwa melalui olahraga kita dapat membentuk generasi muda yang tangguh, peduli, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, visi-visi yang saya gunakan itu yang pertama ada pengembangan keterampilan. Nah, pengembangan keterampilan itu memberikan latihan rutin dan membina khusus untuk meningkatkan keterampilan teknis dan taktis dalam bermain futsal. Terus ada menggandeng pelatih berpengalaman untuk memberikan panduan yang tepat kepada anggota UKM. Terus ada menyelenggarakan turnamen ya, kecil-kecilan juga bisa. Terus dan bertanding internal untuk memberikan pengalaman kompetitif kepada anggotanya. Nah, yang kedua itu ada membentuk karakter unggul. Nah, membentuk karakter unggul itu contohnya tuh mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika olahraga dalam setiap aspek kegiatan UKM. Terus ada menyelenggarakan kegiatan sosial dan
kepedulian untuk mengajar kebersamaan, terus tanggung jawab, terus empati kepada anggotanya juga. Terus selanjutnya mendorong sikap sportivitas, fair play, dan kedisiplinan dalam setiap pertandingan. Terus yang ketiga itu ada kebersamaan yang harmonis. Kebersamaan harmonis itu membangun atmosfer positif dan inklusif di dalam UKM, di mana setiap merasa diterima dan dihargai. Terus ada menyelenggarakan secara kebersamaan seperti kegiatan bonding, terus retreat, terus sesi diskusi untuk mempererat hubungan anggota juga. Terus ada memberdayakan komunikasi terbuka dan partisipasi. Nah, itu aktif dalam mengambil keputusan. Yang keempat ada kesiapan bersaing. Kesiapan bersaing itu contohnya memberikan persiapan kompetitif melalui kerjasama dengan tim futsal eksternal dan partisipasi dalam turnamen tingkat lokal. Terus ada menyediakan akses untuk mendapatkan informasi dan memahami tentang strategi pemain dan perkembangan terbaru dalam olahraga futsal. Terus yang terakhir ada mengembangkan mentalitas juang dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan misi UKM futsal di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, yang pertama ada pelatihan berkala. Pelatihan berkala itu menyelenggarakan sesi pelatih rutin dengan melibatkan pelatih berpengalaman untuk meningkatkan keterampilan teknis dan taktis anggota UKM. Terus ada workshop futsal. Workshop futsal itu mengadakan workshop dan klinik futsal secara berkala untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek strategis dalam pemain. Terus yang kedua ada pembentukan karakter unggul. Yang pertama ada nilai-nilai moral. Nilai moral itu penyusunan program edukasi dengan fokus pada nilai-nilai moral, etika olahraga, dan kepemimpinan untuk membentuk karakter unggul di antara anggota UKM. Terus ada kegiatan sosial, merorganisir kegiatan amal, kunjungan ke panti asuhan dan program sosial lainnya untuk mengembangkan rasa empati dan tanggung jawab sosial. Terus yang ketiga ada kebersamaan yang harmonis. Contohnya ada acara kebersamaan itu menyelenggarakan acara-acara kebersamaan seperti piknik, terus retreat, terus ada catering untuk mempererat hubungan anggota UKM futsal. Terus ada yang keempat ada kesiapan bersaing. Kesiapan bersaing itu mendorong dan memfasilitasi anggota UKM dalam turnamen futsal di tingkat lokal dan nasional untuk mengasah kemampuan bersaing mereka.
Terus selanjutnya di sini ada proses untuk menjadi ketua UKM 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 Futsal di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Jadi ada tahapan mencangkup perorganisasian, kepemimpinan dan dukungan dari anggota UKM. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian proses tersebut. Nah, yang pertama itu ada identifikasi minat dan persiapan. Nah, jadi itu tujuannya untuk tunjukkannya minat yang tinggi itu terhadap olahraga futsal dan kesediaan untuk memimpin. Terus ada persiapkan diri dengan meningkatkan pengetahuan tentang futsal dan keterampilan. Nah, yang kedua ada komunikasi dan promosi. Jadi komunikasi dan promosi itu niatnya untuk membentuk UKM futsal kepada sesama siswa melalui pengumuman di kelas, di poster, dan di sosial media sekolah. Terus yang ketiga ada pembentukan tim sendiri. Nah, pembentukan tim sendiri itu jadi kayak ada seorang siswa mengajak minat serupa dan semangat untuk membentuk tim gitu, pendirian UKM futsal. Jadi ajak siswa-siswa yang memiliki minat serupa gitu. Terus ada diskusi visi. Terus yang keempat ada proposal dan presentasi juga. Jadi susunan proposal yang mencakup rinci visi misi tujuannya tuh dan rencana kegiatan UKM futsal. Terus presentasikan proposal kepada pengurus sekolah, guru, pembimbing dan anggota tim pendiri untuk mendapatkan persetujuan.